فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Yang ada pada mufradnya ini perselisihannya panjang. Jadi banat mufradnya adalah, sebenarnya perubahan kata-kata banat ini adalah sulit sekali. Jadi bahasa Arab yang artinya anak itu asalnya adalah banayun atau banawu atau binwun. Ada yang mengatakan banayun, ada yang mengatakan binwun. Kemudian binwun itu wawunya dibuang dan diganti alif wasl, makanya jadi ibnun. Aslinya binwun. Kemudian jadi ibnun. Kemudian dikasih ta marbutoh jadi ibnatun. Kemudian alifnya dihilangkan jadi bintun. Yang jelas kata ibnun dan ibnatun ini mengalami perdebatan yang panjang tentang perubahan huruf-hurufnya. Bisa didapat di dalam kitab-kitab mutawwalat, sehingga ini berpengaruh kepada bentuk jamaknya. Apakah dia itu jamak muannats salim ataukah dia mulhaq. Yang jelas banat i'rabnya adalah i'rab jamak muannats salim, yaitu dirafa dengan dhammah dan di nasab dan jar dengan kasroh sebagaimana jamak muannats salim. Adapun perselisihan para nuhah tentang masalah asal penggunaan kata ini bisa dilihat dalam kitab-kitab mutawwalat yang tidak seberapa berfaedah. Yang jelas hasil jadinya banat itu di'irab dengan i'rabnya jamak muannats salim. Makanya di sini Syekh Ahmad bin Thabit memasukkan dalam contoh jamak muannats salim. Jadi yang diperselisihkan itu pada taknya. Adapun taksir, karena di situ ada merusak, maka ini kemarin sudah kita lewati bahwasanya jamak muannats salim juga tidak semuanya salim, bahkan ada yang mukassar juga, Jadi bagi yang mengatakan itu aslinya adalah ibnatun, maka tak marbutoh yang pada mufrad itu dibuang, ibnatun, kemudian diganti dengan alif dan ta jadi banatun, jadi ibnatun. Kemudian alifnya dibuang jadi banatun. Gitu. Jadi tetap dia adalah jamak muannats salim. Karena ta seperti muslimatun ketika dijamak muannats salim maka harus dibuang taknya supaya tidak terkumpul dua tanda taknis. Ini faedah. Seperti muslimatun ketika dijamak menjadi muannats salim jadi muslimatun, bukan muslimatatun, karena tak marbutohnya, tak taknisnya dibuang. Karena untuk menjadikannya sebagai kata wanita itu kalau mufrad memang butuh tak taknis, tapi kalau sudah jamak muannats salim maka sudah cukup dengan alif dan ta itu. Jadi nggak mungkin pada satu kata itu terkumpul dua tanda. Paham? Kalau seandainya muslimatatun, maka itu di situ ada dua tanda muannats. Satunya tak marbutoh yang pertama, kemudian yang satunya lagi alif ta. Ini nggak bisa. Jadi cukup muslimatun supaya tidak terkumpul dua tanda taknis. Itu wallahu a'lam. Baik, akan kita ambil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala niyabatu hadfin nuni anil fathati. Niyabatu hadfin nuni anil fathati.
Hadfun nun mengganti fathah itu. Penggantian hadf nun dari fathah. Jadi yang mengganti itu siapa? Yang mengganti adalah hadfun nun. Yang diganti siapa? Fathah. Jadi itu idhofah kepada fa'il. Niyabatu hadfin nun. Yang mengganti adalah hadfun nun, yang diganti adalah fathah. Dan perlu diketahui bahwasannya tanda hadfun nun ini tidak sebagaimana tanda-tanda huruf yang lain. Seperti musanna, rofaknya pakai alif, kemudian nasabnya dan jernya pakai ya. Demikian juga asmaul khamsah, rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai ya. Ini tidak seperti itu. Hadfun nun yang menjadi tanda itu bukan hurufnya, tapi subut dan hadfnya, hilang dan adanya itu. Jadi yang menjadi tanda itu adalah hilang atau ada. Kalau kemarin waktu musanna sama asmaul khamsah itu yang menjadi tanda itu memang huruf, karena diganti wawu, diganti ya, diganti alif itu. Kalau ini enggak diganti, nun enggak diganti dengan yang lain, dibuang. Jadi yang menjadi tanda ketika hadfun nun ini adalah ada atau hilangnya, subut atau hadafnya, bukan nunnya. Karena kalau seperti kemarin itu namanya diganti dengan huruf yang lain. Tapi ini tidak diganti, cuma dihilangkan, dihilangkan. Makanya nanti dikatakan marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, atau mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun gitu. Bukan nunnya, tapi subut atau hadfnya. Berbeda dengan seperti asmaul khamsah, itu memang i'rabnya pakai huruf. I'rabnya memang pakai huruf, yaitu zat wawu itu sendiri, zat alif itu sendiri, dan zat ya itu sendiri sebagai tanda. Adapun hadfun nun atau subutun nun, bukan tandanya, itu bukan nun, tapi dengan ada atau hilangnya nun, itulah tanda i'rab. Jadi beda ya. Ketika pada musanna atau asmaul khamsah atau jamak mudzakkar salim, yang menjadi tanda itu zat hurufnya. Adapun pada af'alul khamsah, yang menjadi tanda bukan hurufnya tapi subut dan hadzafnya. Qala al-musannif wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah. Adapun membuang nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah, yaitu yang kena alif itsnain dan juga wawul jamaah dan juga yaul mukhatabah. Allati rafuha bi thabatin nun, di mana rafa'nya af'alul khamsah tersebut dengan sabatun nun, yaitu dengan tetapnya nun. Ini nanti ada perbedaan antara sabat dan subut ya. Di mana musannif Al-Imam As-Sanhaji mengatakan bisabatin nun, sedangkan syarih menggunakan bisubutin nun. Sebagaimana akan datang. Qala syarih aqulu yakunu hadfun nuni alamatan ala nasbil kalimah. Menjadi hadfun nun menjadi tanda atas nasabnya suatu kata, niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah, fi maudhi'in wahidin, pada satu tempat. Wa huwal af'alul khamsah, yaitu af'alul khamsah. Allati turfa'u bi thubutin nun, yang dirafa dengan thubutun nun. Af'alul khamsah, tanda rafa'nya adalah adanya nun. Tanda nasab dan jazmnya adalah hilangnya nun. Maka di sini dikatakan bi thubutin nun. Secara kasat mata, sabat dan subut ini sebagian ada yang membedakan, sebagian yang lain ada yang menyamakan, dan itulah yang lebih gampang biar nggak usah repot-repot antara sabat atau subut itu sama. Kalau arti secara jelinya, sabat itu artinya bako, tetap. Kalau subut itu artinya jelas.
at-tabyin wal idhar itu subut. Kalau sabat itu tetap. Jadi misal sesuatu itu enggak berubah-berubah, itu namanya tetap. Bako. Maka ada yang menguatkan ucapan itu yang betul bisabatin nun, ada yang mengatakan bisubut, dan ini sebenarnya perkara-perkara yang sepele. Mau bisabatin nun, mau bisubutin nun, itu boleh-boleh saja. Wa'illah sebagian orang membedakan antara subutun nun dengan sabatun nun. Allati turfa'u bisubutin nun, dan yang sering dipakai oleh mutaakhirin ini subut bisubutin nun. Jadi nanti kalau ngi'rab marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, bukan sabatun nun, karena seringnya dipakai oleh mutaakhirin subut, bukan sabat. Wa illa maknanya ya sama, biar enggak usah repot-repot. Wa taqaddama annaha, dan telah terdahulu bahwasanya af'alul khamsah itu kembali kepada af'alul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif itsnain, yaitu alif yang untuk menunjukkan fa'ilnya itu dua orang. Itsnaini, baik laki-laki atau perempuan, boleh. Baik laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya 4 ya. Sebenarnya 4. Aliful itsnain sebenarnya 4 atau 2? 4. Untuk ghaiban, dan untuk ghaibatan, dan untuk mukhataban, dan untuk mukhatabatan. Sebenarnya 4. Awawul jamaah atau wawul jamaah, itu untuk dhamir hum dan dhamir antum. Ini cuma 2. Kalau wawul jamaah cuma 2. Tapi aliful itsnain dihukumi 2 karena memang bentuknya sama. Bentuknya sama baik yang untuk ghaiban atau ghaibatan. Ini sama. Au ya'ul muannatsa al mukhatabah, atau bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Kalau ini cuma 1, yaitu taf'alina, untuk satu orang yang diajak bicara. Fa mithalu mattasala bihi aliful itsnain qauluka, maka contoh yang bersambung dengannya alif itsnain, qauluka lan taktuba, kalian berdua tidak akan menulis. Kalian berdua tidak akan menulis. Ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Taktuba ini bisa untuk mukhataban atau mukhatabatan. Maka taktuba di sini adalah fi'il mudhari' mansub karena kemasukan lan. Lan itu termasuk amil nasab. Sehingga fi'il mudhari' yang kemasukan amil lan ini dihukumi mansub, dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun. Karena sebelum kemasukan lan itu ada nunnya, jadi taktubani ketika rafa. Ketika kemasukan lan, nunnya hilang, maka tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun tadi. Tidak dengan dhamma, tidak dengan fathah, tidak dengan tanda-tanda yang lain, tapi dengan hilangnya nun. Wa qauluhu ta'ala ayyablugha ashuddahuma. Ini lanjutan dari wa arada rabbuka fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Maka masdariyah berada dalam keadaan nasab, maf'ul dari fa arada rabbuka. Maka syahidnya adalah yablugha, mereka berdua, yaitu 2 anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang rumahnya dibangunkan. Ini dua anak yatim. Maka Allah menginginkan agar mereka berdua bisa mencapai ashuddahuma, masa dewasa mereka. Jadi dirawat, rumahnya diperbaiki oleh Nabi Khidir, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka berdua, 2 anak yatim tadi, bisa tumbuh sampai dewasa. Karena bapaknya mereka berdua adalah orang yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, insya Allah anak-anak kita akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala.
syahidnya adalah yablugha. Di situ kemasukan an, maka fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan mansub. Fi'il mudhari' mansubun dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun karena aslinya yablughu, yablughani, yablughuna. Gitu. Ashuddahuma, asyud maknanya adalah iktimal. Al-asyud artinya adalah al-iktimal, yaitu kesempurnaan. Asyud kalau bagi yatim maka kesempurnaannya adalah ketika baligh. Ketika baligh. Adapun bagi dalam ucapannya dalam kisahnya Nabi Musa, maka yang dimaksud asyud hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, maka yang dimaksud adalah 40 tahun. Asyud, kalau asyudnya anak yatim ini adalah baligh. Kalau asyudnya orang lain adalah umur 40 tahun karena di umur 40 tahun ini sedang kuat-kuatnya orang. Dan asyud ini adalah bentuk sighah jamak. Demikian juga maknanya jamak dan enggak punya mufrad. Asyud itu adalah jamak yang enggak memiliki mufrad. Tidak pernah didengar mufradnya sebagaimana di dalam Kamus Al-Muhit, bahwasanya asyud ini adalah jamak baik berupa sighah maupun maknanya juga jamak dan belum pernah didengar mufradnya. Ini makna asyud, yaitu kesempurnaan. Artinya kesempurnaan. Kalau kesempurnaannya anak yatim adalah sampai balik. Kalau kesempurnaannya orang secara umum adalah di umur 40 tahun. Qala mithalu mattasala bihi wawul jamaah, dan contoh yang bersambung dengannya wawu jamaah qauluka lan taktubu, kalian tidak akan menulis. Maka aslinya taktubuna. Wa qauluhu ta'ala lan yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan pernah bisa membahayai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka taktubu dan yadurru semuanya adalah fi'il mudhari' yang mansub karena kemasukan amil nasab yaitu lan. Dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun karena aslinya taktubuna yadurruna. Kemudian kemasukan amil nasab sehingga menjadi mansub dan hilanglah nunnya. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul muannatsati al-mukhatabati, dan contoh yang bersambung dengannya ya muannatsa mukhatabah qauluka lan taktubi, kamu wahai wanita tidak akan menulis. Lan artinya tidak akan. Aslinya taktubina karena dia nasab kemasukan lan maka hilanglah nunnya. Fa kullu fi'lin min hadhil af'ali mansubun, semua fi'il dari contoh-contoh tadi semuanya adalah mansub bilan karena kemasukan lan au an atau kemasukan an. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal af'ali khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun, dan alif dan ya dan wawu dan ya semuanya adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, mabni di atas sukun menduduki tempat rafa' fa'il. Ini tanda hadfun nun sebagai tanda nasab, dan itu adalah tanda yang terakhir. Jadi tanda nasab kemarin ada 5 ya, fathah, alif, kemudian kasroh, kemudian ya, kemudian hadfun nun. Jadi kalau ditanya i'rab ada berapa? Arah perubahan i'rab ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Kemudian tanda rafa itu ada berapa? Tanda rafa ada 4, yaitu dhamma, wawu, alif dan subutun nun. Kemudian dhamma itu pada apa saja? Itu harus ingat. Jadi kalau ditanya tanda-tanda rafa ada berapa, berarti yang ditanyakan itu dhammah dan kawan-kawannya. Jadi jangan salah dalam menjawab. Sekarang qala alamatul khafdhi, tanda-tanda khafad. Karena nasab sudah selesai. Sekarang tinggal khafad nanti sama jazm. Qala al-musannif walil khafdhi
Salasu alamatin. Bagi khafat memiliki 3 tanda. Rafa memiliki 4 tanda. Nasab memiliki 5 tanda. Khafat memiliki 3 tanda. Al-kasratu wal ya wal fathatu kasrah, dan ya dan fathah. Lihat catatan kaki nomor 4. Qala al-Imriti rahimahullahu taala, alamatul khafdil lati bihan dabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Alamatul khafdil lati bihan dabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Tanda khafat yang dengannya itu suatu kata menjadi tertandai, indobat artinya menjadi terpegang, menjadi terkendali, yaitu tertandai maksudnya. Ada 3, yaitu kasroh, kasrun, kasroh maksudnya, wayaun dan ya, summa fathatun kemudian fathah, fakot, cuma itu saja, cuma 3 saja. Fakot itu adalah 2 kata sebenarnya, fa untuk tazyin dan kot isim fi'il mudhari artinya yakfi, cukup. Artinya yakfi kot itu artinya yakfi, cukup. Kalau kot tu lain lagi. Kalau kot tu artinya sama sekali. Tapi kalau kot artinya cukup. Fakot, wes cukup, 3 itu saja gitu. Jadi kalau ngirob ada fakot, maka artinya cukup. Qala syarih aqulu lamma intahal musannifu minal kalami ala alamatin nasbi. Tatkala musannif selesai dari membicarakan tanda-tanda nasab, akhadha yatakallamu ala alamatil khafat. Beliau memulai membicarakan tanda-tanda khafat. Fadzakara anna thalathu alamatin. Beliau menyebutkan tanda-tanda khafat itu ada 3 tanda. Wahidatun minha asliyatun wa hiyal kasratu. Satu darinya adalah asli, yaitu kasrah. Wahnatani naibatani anha. Dan yang 2 adalah gantian dari kasroh tadi, anha kembali ke kasroh. Inda adamiha, yaitu tatkala kasroh nggak bisa. Wahuma, kedua tanda gantian tadi adalah al-ya'u wal fathatu, ya dan fathah. Famata wajadta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha mahfudhah. Maka kapan saja engkau dapati pada suatu kata, tentunya kata yang khusus, bukan semua kata, yaitu kata yang nanti ada tanda-tandanya itu, yaitu yang tempat-tempatnya masing-masing, bukan semua kata. Bila engkau dapati pada sebuah kata, yaitu yang nanti pada tempatnya masing-masing itu ya, ada satu tanda dari tanda-tanda tadi, maka engkau mengetahui kata tersebut dalam keadaan mahfud, Qala mawadiul kasroh. Sekarang tanda tempat-tempatnya kasroh. Kasroh itu menjadi tanda khafat, tanda jer pada apa saja. Qala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Adapun kasroh maka dia menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad, tapi yang harus yang munsharif. Ingat. Karena kalau yang mamnu minas sharaf, kalau yang selain munsharif nanti khafatnya itu pakai fathah. Jadi ini sebenarnya sama isim mufrad, kemarin juga sudah sama, tapi bedanya kalau isim mufrad yang munsharif sama yang ghairu munsharif ada pada kondisi jernya. Jadi isim mufrad itu nanti yang membedakan antara munsharif dengan yang enggak munsharif itu nanti ketika kelihatan ketika kondisi jer. Kalau yang munsharif pakai kasroh sebagaimana ini akan kita lewati, dan yang ghairu munsharif yang mamnu minas sharaf nanti malah pakai fathah. Jadi jangan bingung ketika pemula membaca salam tu ala Ahmadah, saya memberi salam kepada Ahmadah. Loh, kemasukan huruf jer kok malah fathah? Iya. Maka jangan heran seperti itu. Yang kedua, wa jam'i taksiri al-munsharif, dan jamak taksir yang munsharif juga, karena ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Wa jam'il muannatsi as-salimi, dan yang ketiga adalah pada jamak muannats salim. Kalau ini jelas muannats salim enggak perlu munsharif atau ghairu munsharif. Karena semua jamak muannats salim munsharif. Kena tanwin semuanya.
Yang enggak munsharif itu isim mufrad sama jamak taksir. Mutsanna juga semuanya munsharif. Karena yang enggak munsharif pun akan jadi munsharif. Ahmadu ketika dimusannakan jadi ahmadani, kata pakai nun. Itu. Qala syari' aqulu al-kasratu hiyal alamatul asliyatu lil khafdi kama taqaddama. Kasrah adalah tanda asli bagi khafd sebagaimana telah lalu. Walihada bada bihal musannif, oleh karena itu dijadikan permulaan oleh musannif. Wa hiya takunu alamatan ala khafdil kalimati fi thalathati mawadhi'a. Karena itu dia menjadi tanda bagi khafdnya suatu kata pada 3 tempat, 3 jenis kata. Al-awwal fil ismil mufrad al-munsharif. Yang pertama adalah isim mufrad yang munsharif. Apa makna munsharif? Ai alladzi yaqbalus sarfa, yaitu yang bisa disorof. Wa huwa tanwinu, sorof itu dalam ilmu nahwu itu artinya tanwin. Jadi jangan bingung, belajar nahwu, belajar ilmu nahwu dan sorof. Itu lain lagi maknanya. Kalau sorof dalam pembahasan nahwu artinya itu tanwin. Sorof dalam pembahasan nahwu itu artinya tanwin. Kalau ilmu sorof, ya nggak mungkin dibahas dalam ilmu nahwu. Maka kalau ada bahasa kata-kata sorof dalam pembahasan nahwu berarti maknanya adalah tanwin. Karena kalau sorof yang maknanya itu perubahan kata itu sudah beda jalur dengan ilmu nahwu. Karena itu kalau ada masih nyebut sorof dalam ilmu nahwu berarti maksudnya adalah tanwin. Sorof adalah tanwin, ini adalah pendapat muhakkikin dari kalangan para nuhah. Ada yang mengatakan juga sorof itu adalah jer beserta juga tanwin. Ini mungkin nanti pembahasan mamnu' minas sorof yang mungkin nanti agak sulit bagi pemula karena memang cukup rumit. Banyak sekali nalar-nalar yang kadang nggak masuk akal dalam pembahasan mamnu' minas sorof. Kalau sudah masuk mamnu' minas sharaf sudah cukup sulit. Yang jelas, pokoknya kalau isim mufrad itu bisa kena tanwin, berarti jernya pakai kasroh, gitu saja. Demikian juga jamak taksir, kalau dia itu bisa ditanwin, berarti jernya pakai kasroh. Kalau ada isim mufrad kok nggak ditanwin, nggak bisa ditanwin, berarti jernya nggak pakai kasroh, tapi pakai fathah, nanti gitu. Demikian juga kalau ada jamak taksir kok nggak bisa ditanwin, maka nanti juga jernya itu pakai fathah, nggak pakai kasroh. Jadi keluar dari asal. Sawaun kana li mudzakkar, baik itu mufrad itu untuk mudzakkar, nahwu salam tu ala Khalidin. Aku mengucapkan salam kepada Khalid. Khalid ini munsharif. Kena sorof, kena tanwin, bisa ditanwin. Nah, kalau ada isim nggak bisa ditanwin, ada nanti. Jadi asalnya isim dia itu harus bisa mu'rab, harus bisa di'irab dan harus bisa ditanwin. Isim itu aslinya itu harus bisa di'irab dan harus bisa ditanwin. Kalau nanti nggak bisa di'irab dan nggak bisa ditanwin berarti itu ada sesuatu. Kalau isim itu menyerupai huruf maka nggak bisa di'irab menjadi mabni. Yaitu isim-isim yang mabni itu karena menyerupai huruf. Isim-isim yang mabni itu menyerupai huruf. Dan kalau ada isim yang menyerupai fi'il, berarti dia nggak bisa ditanwin. Itulah mamnu' minas sharaf. Jadi mamnu' minas sharaf itu isim yang kelainan gara-gara menyerupai fi'il. Kalau isim yang mabni adalah isim yang kelainan gara-gara menyerupai huruf. Mbuh iki wong ilmu nahwu gitu kok bilangnya. Makanya orang ulama nahwu itu dijuluki siluman karena bisa saja ngasih nalar. Jadi isim, semua isim itu pada aslinya, hukum asalnya itu harus mu'rab, iso mulah maleh, bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Dan juga harus bisa ditanwin, semua isim itu harus bisa ditanwin pada asalnya. Kalau nggak bisa berarti itu ada kelainan. Berarti ada kelainan. Kalau ada isim yang nggak bisa di'irab dan kalau ada isim yang nggak bisa ditanwin berarti ada kelainan. Kalau kelainannya itu dia itu menyerupai huruf maka nggak bisa di'irab alias menjadi mabni. Kalau dia itu menyerupai fi'il maka nggak bisa ditanwin alias mamnu' minas
minas sharaf gitu. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, an auhayna ila rajulin, lin di situ jar khafat, tanda khafatnya dengan kasroh. An auhayna ila rajulin, an auhayna ini sebagai isim kana. Akana linnasi ajaban, ajaban sebagai khabar muqaddam. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum, apakah kami itu mengutus kepada salah seorang di antara mereka untuk menjadi rasul. Ini menjadi sebuah keheranan gitu loh. Ini surat Yunus ayat 2. Akana linnasi ajaban an auhayna, maka an masdariyah dan auhayna sebagai isim kana yang muakhor. Yang jelas syahidnya itu rajulin, karena kemasukan ila itu jar, tapi dan di situ jarnya pakai kasroh. Auli muannats, atau baik dia itu adalah isim mufrad untuk muannats. Nahu aftartu ala tamrotin, saya berbuka puasa dengan satu kurma. Maka tamrotin di situ bisa tanwin sehingga jarnya pakai kasroh. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin aliyah, berada di dalam surga yang kelas tinggi, aliyah. Maka tin, aliyatin dan juga jannatin semuanya juga majrur, tanda jarnya, tanda khafatnya dengan kasroh karena dia bisa ditanwin. Fakullun min khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin ismun mufradun mahfudun lidukhuli harfil khafat alaihi, karena kemasukan huruf khafat. Wa alamatu khafdi al-kasratu ad-dhahiratu ala akhir, tanda khafatnya dengan kasroh yang nampak pada akhirannya. Wa hiya asmaun munsorifatun, dan ini adalah, dan dia adalah semuanya adalah isim yang munsorif, yaitu yang kena tanwin, liwujudi tanwin fi akhiriha, karena adanya tanwin pada akhirannya. Dan perlu diketahui juga, ini karena luput nggak disebutkan oleh syarih, kasroh itu juga bisa muqaddarah juga, seperti marartu bihulami, itu juga pakai kasroh muqaddarah. Ini luput, biasanya disebutkan toh. Dan kasroh juga yang dohir bisa juga kasroh yang muqaddarah. Jadi ditambah sendiri, kasroh juga bisa muqaddarah. Wa qayyad al-ismal mufrad, dan musannif memberi catatan atau memberi syarat isim mufrad itu bil munsharif, harus yang bil munsharif. Lianna ghairal munsharif, karena yang ghairul munsharif atau yang mamnu minas sharaf yukhfadu bil fathah, justru tanda jarnya, tanda khafatnya adalah dengan fathah. Nahwu marartu bi ahmada, nah ini bi ahmada, bukan bi ahmadi, bi ahmada, karena ini mamnu minas sharaf kama sayati insyaallah. Waktunya sudah habis ini. Kalau kita baca gitu aja. Al-mawdi'ut tsani, tempat yang kedua yang jarnya pakai kasroh, jam'ut taksiri al-munsharif, jamak taksir tapi yang munsharif. Wa qad taqaddama ma'na al-munsharif, dan telah lalu maknanya munsharif yaitu kena tanwin, bisa ditanwin. Samaun kana li mudzakkar, baik jamak taksir tadi untuk mudzakkar, nahwu tasaddaqtu ala rijalin solihina, saya bersedekah kepada para laki-laki yang baik, solihin sebagai na'at. Maka rijalin di sini jamak taksir, jamak dari rajul, tapi dia bisa munsharif, dia bisa kena tanwin. Wa qouli ta'ala amala qulubin akfaluha, apakah di dalam hati-hati itu ada kunci-kuncinya, gembok-gemboknya. Akfal jamak dari kufal, qulub jamak dari qalbun. Apakah tidakkah mereka itu mau merenungi Al-Qur'an, ataukah memang hatinya sudah tergembok? Gitu loh. Ini termasuk ayat Al-Qur'an yang paling lembut. Allah Subhanahu wa taala menyindir hati yang terkunci. Berarti hati itu punya pintu, hati itu bisa terbuka, hati itu bisa terkunci. Akfaluha sebagai mubtada muakhir, ala qulubin sebagai muta'alliq dengan khabar. Syahidnya qulubin, dia jamak taksir dan dia dijer dengan kasroh. Awil muannats, atau jamak taksir untuk isim muannats, nahwu marartu bi hunud, saya melewati hunud, jamak dari hind, para hindun.
Maka ini juga jernya dengan kasrah. Wa qouli ta'ala wa zawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka para orang-orang soleh bihurin. Kemarin sudah lewat hur jamak dari haura, artinya bidadari. Ain adalah jamak dari a'yan. Ain artinya yang memiliki kelopak mata yang lebar. Jadi wanita yang cantik itu salah satu sifat bidadari adalah memiliki mata yang putihnya, hitamnya itu lebar. Ain adalah jamak dari a'yan. Jamak dari a'yan. A'yan untuk laki-laki, untuk wanitanya aina, atau bisa jamak juga muannas salim ainawat, atau wa'in, in jamak taksir, in juga jamak taksir, yaitu manita saat ainahu wa hasunat, yaitu orang yang matanya itu lebar. Fakullun min rijalin wa qulubin wa hunudin wa hurin jamu taksirin mahfudun, semuanya adalah jamak taksir mahfud lidukhuli harfil khafat alaihi wa alamatu khafdi al-kasratu ad-dhahiratu ala akhiri. Sudah, ini sudah bebas ya, sudah bisa, karena ini sudah tentang i'rab. Wahya asmaun munsharifah, semuanya adalah isim-isim yang munsharif liwujudi tanwin fi akhirnya, karena adanya tanwin di akhirannya. Wa qayyadahu aidan bil munsharif, dan dikasih catatan juga oleh musannif harus munsharif, karena li'anna ghairal munsharif yukhfadu bil fathah, karena ada jamak taksir yang mamnu' minas sharf dan dia itu dikhafat dengan fathah. Nahwu marartu bi masajida, jamak dari masjidun masajidu. Karena ini siga muntal jumu', maka dia menjadi mamnu' minas sharf, maka enggak boleh bi masajidi, karena dia enggak bisa ditanwin. Kama sayati insyaallah taala, sebagaimana akan datang nanti ketika tanda jer dengan fathah. Qala al-maudhi'u tsalis, tempat yang ketiga jamul muannats salim, jamak muannats salim ini juga dijernya pakai kasroh. Nahwu marartu bi fatayatin wa muaddabatin, saya melewati beberapa pemudi-pemudi muaddabat yang beradab. Maka fatayat jamak dari fatah, jamak dari fatatun, fatayatun. Fatah laki-laki, kalau perempuannya fatah satu, fatatun, fatayat. Muaddabat ini juga. Wa qouli ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada pada surga-surga. Ini juga jamak muannats salim, jannatun, jannatun, wa uyun, uyun adalah jamak taksir dari ainun, ainun uyun mata air. Fakullun min fatayatin wa jannatin, masing-masing dari fatayat dan jannat jam'u muannatsin salimun mahfudun lidukhuli harfil khafat alai, karena kemasukan huruf khafat, wa alamatu khafdihi al-kasratu ad-dhahirah, tanda khafatnya dengan kasrah dhahirah ala akhirih. Wa lam yuqayyidu bil munsharif, kenapa jamak muannats salim ini enggak perlu dikasih catatan harus yang munsharif? Li'annahu la yujarru illa bil kasrah, karena jamak muannats salim ini enggaklah dijerkan kecuali dengan kasrah. Bi khilafil mufrad wa jam'i taksir, beda dengan mufrad dan jamak taksir, karena jamak muannats salim enggak ada yang mamnu' minas sharaf, lain dengan mufrad dan jamak taksir. Fa innahu ma la yujarrani bil kasra illa idza kana munsarifaini, karena keduanya yaitu mufrad dan jamak taksir tidaklah dijer dengan kasrah kecuali apabila keduanya itu munsharif kama taqaddama. Baik, semoga ini bisa difahami, dan kalau nanti misal kurang paham, bagi ibu-ibu yang sudah paham, tolong saling ta'awun dalam memahamkan, dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada para ummahat yang sudah bisa, supaya